pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Tetapi izinkan saya pada pagi hari ini saya mengutip dari Yohanes bab 5 ayat yang ke-36 yang demikian bunyinya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau Anda perhatikan Injil hari ini, perikop berkisah tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Bagaimana di dalam Injil hari ini Yesus bercerita, Bapak Ibu, dia memberikan kesaksian tentang dirinya bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan, segala sesuatu yang Yesus ucapkan, yang Yesus perkatakan, semuanya berasal dari Bapa. Yesus memberikan kesaksian betapa Bapa adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang mengasihi sesama, bahkan orang berdosa, Bapak Ibu. Dan kesaksian hidup Yesus itu adalah representatif dari Bapa, sifat Bapa yang sesungguhnya. Nah, kalau Yesus dalam hidupnya adalah kesaksian tentang Bapa, pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana hidup Anda dan saya hari-hari ini, Bapak Ibu? Apakah hidup Anda dan saya hari-hari ini adalah sebuah bentuk kesaksian tentang Bapa kita di surga? Semenjak Anda dan saya menerima sakramen baptis, maka sejak saat itu pula bahwa status kita ini adalah anak-anak Bapa. Status kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Kalau Anda dan saya menyebut bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Bapa, pertanyaannya hari-hari ini apakah hidup Anda dan saya memberikan kesaksian tentang sifat dan karakter Bapa yang begitu baik, sifat dan karakter Bapa yang penuh kasih, sifat dan karakter Bapa yang mengampuni, Bapak Ibu? Ataukah mungkin hari-hari ini justru kalau Anda dan saya menyebut anak-anak Bapa, sebetulnya kesaksian hidup kita bahkan mungkin bisa jadi kesaksian si jahat. Mungkin dengan keegoisan kita, mungkin dengan kesombongan kita, mungkin dengan segala pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak mencerminkan bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesaksian tentang Bapa sendiri, Bapak Ibu. Di masa-masa Prapaskah ini kiranya baik kita kembali lagi introspeksi di retret agung ini, Bapak Ibu. Apakah hidup kita adalah kesaksian tentang hidup Bapa sendiri? Kalau Yesus memberikan kesaksian tentang hidupnya adalah hidup Bapa, maka kita boleh belajar dari Yesus sendiri bagaimana dia bersaksi tentang Bapa itu. Di Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa setiap Anda dan saya yang sudah dipilih ditentukan dari semula untuk menjadi gambaran anaknya, yaitu Yesus sendiri, supaya Yesus boleh menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan menghendaki, Bapak Ibu, Anda dan saya punya karakter seperti Kristus. Bagaimana hari-hari ini Kristus punya karakter yang begitu lembut, sekaligus begitu tegas. Dia lembut terhadap kami, terhadap Anda dan saya orang berdosa. Dia punya karakter yang begitu lembut, mengasihi tanpa pamrih, bahkan dia berikan nyawanya. Tetapi sekaligus dia punya karakter tegas. Dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu. Dia tidak mengizinkan dosa sekecil apapun masuk dalam hidupnya. Kalau Anda dan saya mau memberikan kesaksian tentang bagaimana hidup Bapa melalui hidup kita sehari-hari, maka ada baiknya kita juga belajar seperti karakter Kristus, Bapak Ibu. Bagaimana dia lembut, bagaimana dia mengasihi sesama, tetapi sekaligus dia tegas terhadap dosa.
Mari kita renungkan sehari-hari Bapak Ibu. Apakah yang namanya kasih di dalam diri kita ini hanya ada di gereja, hanya ada di persekutuan doa, hanya ada pada saat kita pelayanan? Lalu bagaimana dengan sikap hidup kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita? Bagaimana dengan sikap kita sehari-hari pada saat kita ada di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam hidup berkeluarga kita? Saya ambil contoh Bapak Ibu, kalau misalkan Anda dan saya bekerja, apakah rekan kerja kita ini melihat karakter Yesus itu hidup di dalam hidup kita? Ataukah justru semena-mena? Ataukah justru kita begitu sombong merendahkan mereka dan segala macamnya Bapak Ibu? Kalau Anda dan saya hari ini adalah orang tua, suami, istri, pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah anak-anak kita hari ini boleh melihat karakter itu, karakter Yesus itu hidup di dalam hidup Anda dan saya sebagai orang tua Bapak Ibu? Ataukah justru anak-anak Anda boleh melihat bahwa karakter papa mamanya adalah karakter monster dan karakter si jahat? Demikian juga di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, apakah kita mempunyai karakter yang menggambarkan karakter Yesus yang begitu lembut Bapak Ibu? Kemudian Yesus juga punya karakter yang begitu tegas terhadap dosa. Dan patut kita renungkan di masa Prapaskah ini. Apakah Anda dan saya saat ini masih berkompromi dengan yang namanya dosa? Apakah Anda dan saya hari ini masih bertoleransi dengan yang namanya dosa Bapak Ibu? Mungkin Anda dan saya punya pikiran, enggak apa-apa, cuman tipu sedikit-sedikit. Enggak apa-apa, cuman marah sedikit-sedikit Bapak Ibu. Saya mau katakan dosa adalah dosa Bapak Ibu. Hari ini sekali lagi kita mau belajar dari karakter Yesus, bagaimana dia punya karakter yang lembut dan sekaligus tegas. Karena melalui hidup Yesus Bapak Ibu, dia bersaksi Bapa yang penuh kasih. Dan sekali lagi dengan kita belajar dari cara hidup Yesus, kita pun juga punya kerinduan bahwa hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang belum mengenal Bapa di surga, bagaimana Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih melalui sikap hidup kita sehari-hari, melalui setiap perkataan kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi yang namanya sikap dan karakter Bapa itu bukan cuma hanya ada di gereja, bukan hanya ada pada saat persekutuan doa, bukan hanya ada pada saat Anda pelayanan, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana kesaksian hidup kita itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu. Mari kita renungkan sekali lagi. Kalau hari-hari ini kita belum hidup seperti apa yang Tuhan mau, seperti karakter Kristus Bapak Ibu, saya mengajak Anda di masa Prapaskah ini, kita boleh mengalami pertobatan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk menutup renungan kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh dengarkan firman-Mu, bagaimana Yesus bersaksi tentang Engkau ya Bapa dalam hidupnya melalui setiap perkataan dan perbuatan Yesus. Pagi hari ini kami mau belajar tuh Bapa. Kami juga rindu bersaksi bahwa Engkau Allah yang begitu baik, bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi. Maka mampukan kami juga supaya kami punya karakter Kristus dalam diri kami, supaya di tengah-tengah masyarakat kami boleh bersaksi dengan kesaksian hidup kami bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Ampuni kami Bapa, kalau sampai saat ini kami belum mampu untuk mengaplikasikan dan bersaksi tentang Engkau yang begitu baik dalam hidup kami. Dan biarlah pada masa Prapaskah ini kami sungguh-sungguh boleh bertobat dan bersaksi bahwa Engkau Bapa yang begitu baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Erwin. Saksikan terus program renungan harian Santo Yakobus Immanuel dan jadilah pemenang-pemenang. Tuhan memberkati. Amin.
ini saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam pelukan kasih-Mu kami datang. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari sama-sama kita mau datang. Kita mau panggil Dia Bapa yang baik, Bapa yang sudah mengasihi kita selama hidup kita. Kita mau belajar menyadari kasih Tuhan. Kita katakan Kau Bapa Yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Jesus, Kau yang terbaik. Mari kita mau bersyukur bagi Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat suara kita, memuji-puji Allah kita yang sungguh baik. Sebab kuasanya kasih setianya, dahulu sampai selama-lamanya, kekal atas hidup kita. Mari angkat tanganku, angkat suaraku, yang kuasa. Mari katakan, Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. kasih Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Kami berikan syukur Tuhan Yesus.